selamat sudah menjadi nenek nih Mbak Reza kan. Ini Alhamdulillah. belum pernah ada ngobrol sama kita nih. Iya, belum pernah. Nah, terkait memiliki cucu itu gimana sekarang Mbak perasaannya? Aduh, perasaannya luar biasa ya. Alhamdulillah, seneng banget, bersyukur banget udah dikasih sama Allah sampai punya cucu gitu. Terus pokoknya gimana ya, tidak terlukiskan lah bahagianya, happy-nya gitu, sayangnya. Dan kita kan punya grup WhatsApp, jadi setiap hari walaupun saya nggak bisa ketemu setiap hari, tapi itu pasti diupdate videonya, fotonya, setiap hari. Senengnya minta ampun. Dan tapi kalau kakaknya Zawa, ontinya Zawa rajin ke situ, jadi pokoknya happy banget deh, gemes banget, masya Allah. Apalagi kan ini laki, karena saya Zawa, Alia kan perempuan semua, saya punya cucu laki-laki gitu. Alhamdulillah, bersyukur, seneng banget, lucu banget. Ini cucu yang paling dinanti-nanti ya? Iyalah, orang pertama, cucu pertama gitu kan. Terus ya pokoknya seneng banget. Zahwanya juga kakaknya tuh happy banget gitu, punya ponakan ini laki saya. Dia yang lebih sering ketemu sih dibanding saya gitu. Tapi alhamdulillah pokoknya seneng banget. Mungkin seberapa besar sih Mbak Reza mungkin kehadiran sosok Baby Aras ini dalam kehidupan? Masya Allah, dan saya juga salut sama Alia gitu ya, sama Torik, dan terutama di sini Alia tuh kan itu eksklusif ASI. ASI-nya masuk dari dulu kan saya juga sangat membanggakan kepada anak-anak saya lah gini, waktu itu bangga banget saya bisa eksklusif ASI juga kepada mereka. Pokoknya saya selalu menanamkan, pokoknya jangan lupa yang namanya ASI itu haknya anak. Ternyata Alia tuh lebih hebat ya lagi menurut saya ya, karena sekarang juga dengan metode breastfeeding ini semakin canggih. Jadi sekarang abang Arasnya tuh belum sampai, baru 2 bulanan, ASInya, simpanan ASI itu udah 1 kulkas yang setinggi ini, itu full semua stok ASInya, masya Allah. Jadi ya bersyukur banget ya, karena sehat, jadi luar biasa. Bang Aras ini juga seger, sekol gitu loh, jadi seneng banget deh. Nah, Di kalau usia yang sekarang ini sendiri, perkembangan Alia selalu mengabarkan apa gimana Mbak? Selalu kan kita punya grup WhatsApp, jadi setiap hari kadang-kadang saya video call juga kan, saya susternya kan juga saya kenal baik, jadi kadang-kadang dilaporin juga, susternya juga ngelaporin gitu. Nin, nih Bang Aras abis mandi, Nin ini Bang Aras mau tidur, Nin gitu kabarin gitu. Jadi kalau saya kangen walaupun nggak bisa datang, saya video call gitu. Saya paling bacain doa, ngobrol gini-gini, udah makin pintar sih, masya Allah, bayi sekarang pintar banget. Nah mungkin Kak Alia mungkin suka sharing ya sih Mbak, apalagi yang menjadi ibu pertama ya, maksudnya ibu Pertama kali jadi ibu, mungkin suka sharing ya sama Mbak Reza, mungkin harus apa. Gimana ya, kayaknya saya lihat justru sekarang tuh awareness terhadap bayi baru lahir ini ternyata udah luar biasa semakin dengan perkembangan zaman, karena ya kan ada dokternya sendiri. Maksudnya saya ngelihat, karena kan memang mereka juga punya vlog, jadi saya juga tahu kan jadinya, oh ternyata lebih maju lagi lah dari dulu, dan sangat aware sekarang. Kalau dulu kita waktu zaman saya belum ada istilah tummy time, kalau sekarang kan ada pagi dan sore diajak main tummy time, jadi benar-benar teratur gitu. Jadi kalau dulu kan kita maksudnya belum, zaman saya nggak dilatih, maksudnya nggak diomongin gimana caranya melatih otot-otot bayi kepalanya supaya cepat. Dulu kan kita belum diajarin begitu gitu, zaman dulu nih 25 tahun yang lalu tuh belum diajarin. Ternyata tuh sekarang udah diajarin. Jadi makanya sekarang Baby Aras ini walaupun dia insya Allah sebentar lagi belum 3 bulan, mau 3 bulan, tapi badannya udah kayak 6 bulan gitu. Sehat banget deh gitu, dan kepalanya juga udah kuat gitu. Jadi saya salut banget sama perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran zaman sekarang tuh hebat sih. Dan saya pun juga salut banget ternyata, dan saya seneng banget karena dulu tuh saya sangat aware juga. Bahkan zaman dulu tuh saya tolak konser di Jepang karena baru ngelahirin Zahwa, karena waktu itu baru 1 bulanan, takut berubah. Dan kalau sekarang tuh sudah luar biasa gitu loh. Terus yang namanya ASI menurut dan waktu itu saya nggak mau ninggalin anak, karena menurut saya ASI ini adalah hak daripada bayi, jadi saya itu harus diutamakan. Ternyata saya seneng banget dalam kedokteran ini juga nih, bayi-bayi ini sudah semakin ini dia gimana yang mamnya nih maintaining air susu supaya tetap banyak, dan bahkan gitu tadi nanti saya kasih lihat videonya, kalau setinggi ini ASI aja semua gitu, masya Allah. Jadi ya
kalau misalnya nanti baby Aras juga udah makin gede, saking banyak tuh mungkin bisa disodakokan juga kali itu. Tapi luar biasa. Tapi Alia sendiri cerita nggak Mbak kalau misalkan baby Aras sakit gitu, apakah nanya ke Mbak? Enggak atau sih, kan minta- dari dokternya, jadi alhamdulillah enggak sakit. Paling waktu itu aja habis vaksin gitu doang. Terus sempat juga dia ini lagi agak batuk, dan saya juga kenapa saya juga terlalu sering datang karena kan saya sibuk kesana kesana sini. Nah kalau mau ketemu cucu saya nih kan saya maunya bersih, jadi benar-benar lagi tidak ada kegiatan dari rumah langsung ke situ bersih clean gitu, dan saya habisin waktunya seharian gitu kayak gitu. Nah jadi Alia juga aware banget kok. Jadi alhamdulillah lah, sangat bersyukur. Banyak. Torik juga sama bayi tuh dia maksudnya dia ajak ngobrol lucu banget. Jadi dia ngajak ngobrol aja Aras udah cerewet banget gitu. Ya saya salut lah sama mereka berdua, alhamdulillah. Banyak perubahan ya nggak banyak perubahan yang dilihat nggak sih Mbak Reza dari Alia gitu? Iya, Alia jadi makin keibuan ya. Gitu, naluri keibuannya tuh tinggi sekali gitu menurut saya. Terus ya iya, alhamdulillah pokoknya saya senang, saya happy. Saya bahagia banget ngelihat mereka, dan saya ya udah, saya mendoakan, dan saya juga nggak mau merusak momen-momen mereka lah. Jadi saya happy banget, alhamdulillah, saya doain aja. Tapi ada waktu rutin berkunjung nggak Mbak? Enggak rutin, waktu yang khusus tuh enggak. Kalau saya karena saya lagi sibuk aja, saya nggak bisa terus-terusan. Tapi ya itu tadi video call sering. Nah kalau misalnya saya ada waktu luang, saya nggak ada kegiatan satu harian itu, saya baru kesana gitu loh. Karena kalau udah gitu kayaknya nggak bisa sebentar, kayak gemes banget kan. Jadi saya tungguin sampai tidur. Kalaupun tidur ya paling saya ikut, saya nemenin ngaji, saya ngajiin, sholawatin, kayak gitu aja. Nah ini kan juga masih bertanya-tanya publik ya, karena kalau kakak Alia posting kan sama kakak Torik posting juga selalu ditutupi mukanya gitu. Mungkin apakah mereka belum mau menunjukkan Belum aja, gitu, belum baby aja Aras gitu kan. Jadi belum aja. Terus cuman sih saya dengar nggak tahu, katanya nanti sewaktu-waktu juga mau diperlihatkan. Tapi pokoknya ya itu hak mereka lah ya. Dan apalagi mungkin untuk menjaga lah dari banyak hal, ya udah itu privacy mereka, ya saya hargai aja gitu. Gitu. Apalagi kan sekarang ya banyak yang ya IT ini kan udah macam-macam ya. Jadi ya pasti mereka punya alasan tersendiri gitu. Ya kita keluarga mendukung aja. Nah juga baby Aras kan terakhir di vlognya Kak Alia juga yang di Bali itu makin cerewet, itu makin dia. perkembangannya Bener. gitu. Masya Allah, aduh kalau misalnya kalau kalian kan nanti kalian bisa saya kasih lihat aja kan gitu. Jadi kalau saya sebagai nenek bangga banget punya cucu, ya itu rasanya luar biasa. Tau gak sih, jadi kampungan sih kan, karena saya ngerasa semua sahabat-sahabat saya terus saya mulai cucu gue nggak pasti aku kasih lihat gitu, aku kasih lihat ini kan gitu, seneng banget gitu. Kayak tadi kan ya karena saya udah dekat sama Bang Ferdi ini, jadi saya kasih lihat, boleh lihat aja seneng gitu kan, karena aduh masya Allah. Nah mungkin dari Mbak Reza sendiri, maksudnya kan ingin ada ini kan keinginan cucu ya, laki-laki gitu ya. Mungkin nanti dia akan meneruskan jejak dari Mbak Reza menjadi, atau mungkin mengarahkan juga, atau Enggak, menyerahkan itu mah bagaimana anaknya, gimana orang tuanya kan gitu. Saya nggak berhak ikut campur. Kalau saya sih berdoanya, cuman kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ya Allah ini soleh gitu kan, diberikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan bisa menjadi hafiz Quran gitu kan, ahli Al-Quran gitu, pencinta Al-Quran gitu sih kalau saya berdoanya, mudah-mudahan. Mbak, Sepertinya ini kan- pendidikan pasti ya. Ini kan udah punya cucu dari anak pertama. Ya. Pengen punya mantu dari anak kedua nggak sih Mbak? Itu juga mau, tapi anaknya masih santai, maksudnya anaknya juga Zawa juga, Bu, pokoknya jangan maksa-maksain aku, enggak, ibu nggak maksain. Tapi kalau emang iya sih aku tetap seneng. Tapi ya itu lagi, kembali itu kan urusan hati, dan semua jodoh kan di tangan Allah. Yang pasti sih kalau ada apa-apa sedikit aja sih Zahwa selalu sharing sama saya, selalu cerita. Oh tadi kan nanya, Zahwa gimana, udah punya pacar belum? Saat ini dia nggak punya. Dia memang waktu itu sempat ada yang deket, udah enggak. Dia memang nggak banyak deket sama, maksudnya punya pacar gitu. Enggak, dia kayaknya baru sekali dia punya pacar malah. Dia kayaknya waktu itu kan lama sekali, lebih lama tuh fokus belajar ya. Nah udah gitu sempet deh menjerang dia dulu, sempet deket, tapi akhirnya udah nggak lagi gitu. Jadi dia bilang nantilah give me some
some more years, kata dia. Iya, yang penting sih kalau saya berdoa orang tua kan ya udah yang terbaik aja buat Tapi selalu sharing nggak sih Mbak? selalu Zahwa sama saya tuh sharing dulu apa aja, ibaratnya nggak usah gitu dia kepala pusing aja dia ngomong gitu ibaratnya gitu kan, kita nggak ngobrolnya banyak kayak gitu, alhamdulillah. Tapi sejauh ini yang dia inginkan tipe seperti apa Mbak? Nggak tahu, tapi yang pasti kayaknya dia senang, dia nggak tahu ya, tapi ya nggak tahu, tapi gimana ya, dia seneng sih looknya gimana gitu kan. Yang smart atau yang gimana? Yang smart pastilah, dia mau yang smart. Ya, jadi kita nggak tahu, tapi ya saya yang penting satu keyakinan, insya Allah gitu kan. Walaupun waktu itu dia juga sempat dekat sama yang bukan orang Indonesia gitu. Terus ya udah, yang penting dia tahu lah harus bagaimana, dan ibaratnya yang baik tuh bagaimana. Dan selebihnya kita berdoa deh supaya ketemu dengan yang baik. Sejauh ini keterlibatan Mbak dalam hal perjodohan anak ataupun kesibukan anak selalu ikut campur atau gimana? Enggak, karena saya dari dulu anak-anak tahu sih kalau mereka mau melakukan sesuatu, saya pasti tanya, kamu enjoy nggak melakukannya gitu loh. Jadi harus sepenuh hati gitu loh, jangan setengah-setengah. Apapun ya, kuliah misalnya, kuliah juga benar-benar senang nggak dengan pilihannya, harus senang hatinya gitu supaya hasilnya baik, maksudnya gitu. Jadi jangan, saya nggak pernah ikut lu harus jadi ini, enggak, semuanya saya bebaskan, yang penting serius. Tekuni benar-benar mana yang kamu pilih dan harus yang kamu sukai menurut saya, karena kalau sesuatu tuh udah dari hati, ikut, insya Allah hasilnya baik gitu. Oke Mbak, ini yang terbaru kan ada konflik antara masalah royalti lagu Mbak ya. Mbak sebagai penyanyi